Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magdalena. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di kelas 11 IPS di SMN 1 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang analytical exposition yang dipelajari di kelas 11. Sebelum saya menyampaikan tentang materi, perlu saya sampaikan dahulu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tentang analytical exposition ini. Kompetensi dasarnya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks analytical exposition, lisan dan tulis, dengan memberi dan minta informasi terkait isu aktual sesuai dengan konteks penggunaannya. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks eksposisi analitis atau analytical exposition yang benar dan sesuai konteksnya. Oke. Definition of analytical exposition. Jadi apa yang menjadi definisi dari analytical exposition? Kata analytical itu artinya adalah memeriksa atau menganalisa. Sedangkan kata exposition itu artinya penjabaran atau pemaparan. Jadi analytical exposition itu adalah penjabaran atau pemaparan secara komprehensif, menyeluruh tentang suatu masalah dengan menampilkan pendapat atau argumentasi. Jadi, an analytical exposition text is the type of the text that belongs to the type of argumentation. The text contains author's thoughts about the phenomenon in daily life. Oke. Dalam mempelajari sebuah teks, kita harus ada 3 hal yang harus kita pahami, yang harus siswa pahami. Yang pertama itu adalah tujuan atau social function. Kemudian yang kedua generic structure, dan ketiga unsur kebahasaan. Baik, kita mulai dari yang pertama, dari social function. What is the social function of analytical exposition? Social function of analytical exposition text is to convince the readers that the topic which is presented is an important topic to be discussed by giving arguments or opinion. Oke, yang kedua, generic structure. The generic structure of an analytical exposition text, there are 3 generic structure. The first is thesis. What is thesis? Thesis is introducing the topic and indicating the writer's position. The second is arguments. Dalam sebuah teks analytical exposition bisa terdapat lebih dari 1 argumen. Mungkin ada 2, 3, atau 4, dan seterusnya, tergantung dari penulis teks tersebut. Argument 1, explaining the argument to support the writer's position. And argument 2, explaining the other arguments to support the writer's position. Jadi lebih dari 1 argumen. Kemudian apa generic structure yang ketiga dari analytical exposition? Yaitu adalah reiteration. Reiteration is restating the writer's position. In reiteration, the writer can write at the beginning with a sentence such as, from the fact above, I personally believe, therefore my conclusion is, in my conclusion, dan seterusnya. Itu adalah kata-kata yang bisa digunakan oleh penulis dalam memulai kalimat untuk reiteration, yang merupakan pernyataan penguat dari penulis. Oke, sekarang kita lanjut kepada 3 main point yang ketiga, yaitu language features.
unsur kebahasaan. Apa saja unsur kebahasaan yang ada dalam analytical exposition? The first is using simple present tense, because the topic in analytical exposition is about the kejadian yang biasa terjadi sehari-hari, yang mungkin bisa terjadi secara berulang-ulang. Makanya dalam analytical exposition menggunakan simple present tense, bentuk kalimat simple present tense. Kemudian yang berikutnya using modality, kata kerja modal, may, can, should, dan seterusnya. Menggunakan causal conjunction seperti because, since, due to, because of, dan seterusnya. Using internal conjunction seperti besides, beside, and additionally, dan seterusnya. Oke, setelah kita memahami 3 hal utama dalam mempelajari sebuah teks, social function, generic structure, and language feature, let we see the example of the analytical exposition. Ya, ini ada sebuah teks bentuk analytical exposition yang berjudul Cars in the City. Cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Nah, ini adalah contoh dari tesis atau yang merupakan tesis dari text analytical exposition yang biasanya selalu berada atau bisa kita temukan pada paragraf awal atau paragraf pertama dari teks tersebut. Kemudian masuk pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Firstly, cars as well now contribute to most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Nah, ini merupakan argumen yang pertama yang mendukung tesis. Kemudian pada paragraf ketiga, secondly, the city is very busy. Pedestrian wanders everywhere and cars commonly hit pedestrians in the city, which causes them to die. Cars today are road's biggest killer. Nah, ini merupakan argumen yang berikutnya atau argumen yang kedua yang mendukung tesis dari teks analytical ini. Kemudian kita lihat yang berikutnya pada paragraf selanjutnya, itu paragraf keempat. Thirdly, cars are very noisy. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night or concentrate on your homework, and especially talk to someone. Dan ini adalah argumen yang ketiga yang mendukung tesis tersebut. Jadi dalam teks ini ada 3 argumen yang disampaikan oleh penulis. Kemudian apa reiterationnya? Pada paragraf kelima disebutkan, I pursue that it is good for the city government to ban too many cars come into the big city, because cars make the city in trouble, crowded, heavy traffic jams, and everywhere. Okay. The generic structure of the text. Ya. Jadi the first paragraph is thesis. This is an opening paragraph in analytical exposition text. In this paragraph, the writer states his or her point of view about the topic discussed. It tells about cars in the city. Cars create pollution and cause many accidents in the road. And then arguments. Arguments can be divided into 3 paragraphs. Yeah. Each argument has main idea. Paragraph 2 until 4 are the arguments that support the writer's opinion stated in the thesis above. It tells about the negative impact of the cars. Okay. And the third is reiteration in the paragraph 5. Is reiteration that can be seen on paragraph which restates the thesis in another phrases to point the writer's opinion. It tells about the conclusion of the effect of cars in the city. Oke, jadi itulah contoh dari teks analytical exposition. Oke,
Itulah pemaparan yang tadi sudah saya sampaikan tentang analytical exposition. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.